Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Enda Maharani dan di sebelah saya selaku pemilik kelapa sawit itu dengan Bapak Sunadi. Iya, dengan Bapak Sunadi. Nah Pak, ini ada sedikit pertanyaan nih tentang kisah sekitaran sawit. Nah, gimana sih awal Bapak mengelola sawit ini gitu? Yang pertama kali kita ini siapan bibit dulu, semai dulu bibitnya ini. Dari kecambah ini. Oh. Nah, setelah umur sudah 1 tahun, baru kita pindah yang lahan udah disiapin. Setelah itu kita kali lubangnya, kira-kira 20 cm. Baru kita tanam bersama kapur. Oke, nah untuk lahannya sendiri kira-kira ini milik pribadi atau sewa atau bagaimana Pak? Itu pribadi ini. Oh, pribadi. Oke. Ini kira-kira luas sawitnya berapa hektar, Bapak? 1 hektar. Oke, 1 hektar. Nah, kan ini udah besar nih, Pak, sawitnya. Kira-kira untuk pemupukannya sendiri itu butuh biaya besar nggak? Kira-kira 3 kilo satu batang. Oh, 3 kilo. Nah, untuk pupuknya sendiri Bapak dapat atau beli sendiri atau non subsidi gitu? Beli sendiri. Oh, beli sendiri, nggak ada pupuk subsidi? Nggak ada. Non ini. Non subsidi itu kisaran harganya berapa, Bapak? Kalau KCL itu 400.000 sekarang. Itu per karung ya, Bapak? Ya. Per karung. 50 kilo. Oke. Nah, teman-teman, jadi untuk Bapak Sunadi sendiri itu kelapa sawitnya dia ngelola dari awal pembibitannya sendiri dia itu nggak beli. Jadi dia persemaian bibitnya itu dapat bongkahan sawitnya tuh dari mana, Bapak? Beli bibit kah atau terus nyemai atau emang Beli bibit, setelah itu kita semai, setelah umur 1 tahun baru kita pindah ke tempat yang lahan kita siapin. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi untuk Bapak Sunadi sendiri itu pembelian bibitnya tuh dari yang ibaratnya masih dalam bentuk utuh, nanti disemai nih. Iya. Setelah disemai baru dipindahkan ke lahan terbuka ya Bapak, lahan milik gitu. Nah, kira-kira nih Pak, dampak sendiri jika kekurangan pupuk pada kelapa sawit sendiri apa? Dampaknya gitu kepada hasil panen. Pertama kali daunnya bisa merah, jadi produksinya kurang. Berarti mati ya Bapak jika kekurangan pupuk itu. Iya. Nah teman-teman, jadi harus rutin 3 bulan sekali. Nah untuk pemupukannya sendiri Bapak Sunadi dia menggunakan sistem 3 bulan 1 kali ya Bapak. Ya. Itu 3 bulan 1 kali itu merata 1 hektar itu atau setengah dulu Bapak? Kalau dapat lebih bagus merata. Berarti merata gitu ya teman-teman. Nah jadi dampaknya sendiri jika kekurangan pupuk itu dari sisi daunnya sendiri tuh memerah. Dari memerah, buahnya sendiri gimana Bapak? Tetap berbuah atau kadang-kadang nggak sama sekali? Berbuah sih berbuah, tapi kurang bagus. Nah untuk buahnya sendiri jika kekurangan pupuk itu nggak berbuah sama sekali teman-teman. Ada buah tapi kadang-kadang kecil ya Bapak, nggak sesuai dengan ukuran pohonnya dan umurnya gitu. Nah mungkin rada sedikit disinggung nih Bapak. Untuk di Desa Kemingging sendiri emang bener-bener nggak ada subsidi atau emang nggak dikasih atau bagaimana atau dipilih-pilih? Kalau sekarang gitu? Nggak ada sama sekali subsidi itu. Entah nggak tahu kemana ini. Kalau dulu tahun 2000 itu masih ada. Tapi kadang-kadang sebagian dapat, sebagian enggak. Oh berarti sekarang udah emang bener-bener dipilih gitu. Siapa yang dapat, siapa yang enggak gitu. Nah. Jadi untuk di Desa Kemingging sendiri ya teman-teman, untuk pemilihan pupuknya padahal di sini kebanyakan petani kelapa sawit dan yang paling anehnya itu petani di sini 1 atau 2 orang yang dapat subsidi, sedangkan secara yang kami ketahui untuk pupuk subsidi sendiri jika petani kecil itu wajib dapat. Karena apa? Agar hasil produksinya maksimal gitu kan. Tapi ini nggak ada sama sekali ya. Saya kurang tahu kalau gitu. Itu oknum luar pasti yang berbuat. Nah, Pak, kira-kira pernah dengar perihal tentang pupuk organik nggak? Pupuk organik gitu, yang terbuat dari limbah-limbah rumah tangga seperti kulit sayur, mungkin bekas-bekas masak, mungkin ikan dan sebagainya gitu. Memang kami pakai kompos ya. Iya, pupuk kompos itu memang juga termasuk. Sekarang ini beli kompos juga, tapi entah dari mana nggak tahu itu. Oh,
Nah, teman-teman, mungkin dari segi pupuk organiknya sendiri, mereka menggunakan pupuk kompos. Sedang, Bapak pernah dengar pupuk cair nggak? Tidak pernah. Nah, gini Pak, ada juga pupuk cair dapat mengurangi ketergantungan Bapak untuk pupuk kimia seperti KCL dan sebagainya gitu. Nah, untuk pupuk cairnya sendiri itu manfaatnya biasanya untuk menyuburkan daun, bisa juga untuk menyuburkan batang, sehingga pengaruhnya bisa ke buahnya gitu. Jadi ibaratnya sawitnya itu nggak kuning dan sebagainya. Untuk prosesnya sendiri, yang pertama itu kita kumpulkan dulu seperti limbah-limbah selesai mungkin makanan gak habis, kulit-kulit sayur, hasil ikan dan sebagainya gitu yang udah nggak kepake dan membusuk, nanti difermentasikan. Setelah dikumpulkan difermentasikan selama 10 hari dan 14 hari. Nah, untuk airnya sendiri bisa menggunakan air biasa atau air gula merah. Nah, setelah difermentasikan selama 14 hari atau 10 hari bisa nih Pak digunakan, nanti disemprotkan ke akarnya langsung maupun daun, biar ibaratnya dari yang kuning mungkin insya Allah bisa ke yang lebih hijau gitu. Itu manfaatnya untuk pupuk organik tersendiri Bapak. Bisa Di pupuk disemprot ya? Iya, itu. Disemprot di bongkolnya. Langsung di batang-batangnya itu biar bongkolnya. Ya, itu kalau seandainya nih udah keterbatasan ibaratnya kita kan nggak tahu nih harga sawit kadang-kadang mahal, kadang-kadang murah ya Bapak. Di saat harga murah, tapi kadang-kadang harga pupuk masih standar, nggak pernah turun, mahal naik kan Bapak. Nah, itu bisa mungkin alternatif lain gitu. Alternatif lain untuk pengganti pupuk yang Bapak ketergantungan tadi kayak KCL dan sebagainya gitu. Nah, mungkin yang terakhir Bapak ada harapan atau pesan nih untuk petani-petani lain dan sebagainya gitu. Kalau untuk pemerintahan sebagainya gimana nih biar hasil produksi sawitnya meningkat atau bagaimana gitu? Ya kalau pada pemerintah ini harap sawit ini harus dianukan lah. Pertama kali harganya supaya petani ini lebih maju gitu ke depan ini. Itu harapan kami. Ya, nah mungkin dengar sendiri ya teman-teman bahwa pesan dan harapan dari Bapak Sunadi sendiri yaitu harga sawit harus stabil ya Bapak. Kalau udah di atas 2000 tuh di atas 2000 aja, naik terus, jangan turun gitu. Jadi ibaratnya standar mereka di jangan saat harga sampai turun naik. Ya, benar. Itu menyusahkan petani juga itu bingung. Kadang-kadang nggak bisa beli pupuk. Nah, itu ya teman-teman. Jadi mungkin dari Bangka Belitung sendiri harga sawit nggak pernah stabil. Paling mahal sekarang ini berapa ya Bapak? 2.300 itu kalau pabrek itu ada 2.300 pabrek. Berarti kalau bersihnya ke tangan Bapak tuh kisaran 2.100-an gitu ya Bapak? Iya. Nah, jadi mungkin nih buat yang pemerintah atau sebagainya, mohon dengarkan suara petani-petani kecil seperti Bapak Sunadi terutama kan, karena di sini mungkin di saat harga sawit turun tapi harga pupuk nggak menyesuaikan, malahan naik. Jadi bagaimana menghasilkan produksi yang tinggi kalau dari segi harga buat hasil produksinya meningkat untuk sawit sendiri mahal gitu seperti pupuk dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja Pak yang saya tanyakan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. See you next time guys.